Muhammad alaihi salatu wassalam menceritakan apa yang beliau alami bersama para sahabatnya. Nah, jadi boleh seorang ustadz gitu, atau siapa saja pengurus pondok atau pengurus yayasan segala macam, pulang ke rumah terus cerita kepada istrinya. Saya tadi menghadapi masalah begini dan begini, punya pendapat apa tidak? Tadi waktu rapat RT terjadi seperti ini. Ada masukan? Begitu. Artinya istri dilibatkan dalam musyawarah keluarga. Lihat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menceritakan hal ini kepada istrinya. Nah, faqalat Ummu Salamah, maka Ummu Salamah mengatakan, "Ya Nabi Allah, atuhibbu dzalik?" Wahai Nabi Allah, apakah Anda ingin agar sahabat itu benar-benar menyembelih hewan mereka kemudian mencukur rambut? Kata Ummu Salamah, "Ukhruj thumma la tukallim ahadan minhum kalimatan hatta tanhara badanak wa tad'u halikaka fayahlikak." Kata Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, "Wahai Nabi, silakan Anda keluar kembali. Jangan mengajak berbicara seorang pun di antara sahabatmu. Anda sendiri sembelih unta. Kemudian panggil tukang cukur dan meminta dia untuk mencukur rambut Anda di hadapan sahabat seluruhnya." Mafhum ceritanya kan? Nabi tadi minta, sudah selesai, tidak jadi melaksanakan ibadah ke Mekah, kita pulang. Tapi sebelum pulang hewan disembelih, rambut dicukur. Padahal belum ibadah ke Mekah. Begitu para sahabat memikirkannya. Nggak jadi. Tidak ada yang melakukannya, tidak ada yang menyambut sampai 3 kali. Nabi akhirnya masuk ke dalam kemah, menceritakan kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah memberikan usulan, sudah, Anda keluar lagi, potong unta milik Anda sendiri, panggil tukang cukur rambut Anda, jangan berbicara. Fa kharaja falam yukallim ahadan minhum hatta fa'ala dzalik. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun keluar, kemudian melakukan apa yang diusulkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Falamma ra'au dzalika qamu fanaharu wa ja'ala ba'dhum yahliku ba'dhan hatta kada ba'dhum yaqtulu ba'dhan ghamma. Kata Al-Miswar bin Makhramah, ketika para sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan yang seperti itu, menyembelih unta kemudian mencukur rambut, maka mereka pun berlomba-lomba untuk menyembelih hewan sembelihan mereka, kemudian satu sama lain saling mencukur rambutnya, membantu untuk mempercepat agar cepat selesai. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini pun menjadi dasar bahwa kita di dalam hidup berumah tangga juga harus selalu membiasakan untuk bermusyawarah. Nah, pada beberapa saat tertentu, ikhwati fillah, di saat kita ingin memberikan hadiah, tentu yang seperti ini dalam beberapa hal tertentu kita tidak musyawarah pun tidak masalah, tetapi membiasakan sesuatu yang bisa dimusyawarahkan, musyawarahkan. Begitu. Tapi kalau ingin memberikan kejutan, kasih tahu dulu, nanti tak belikan cincin emas ya. Itu bukan kejutan namanya. Itu bukan kejutan, bukan hadiah. Tapi sewaktu-waktu tanpa mengatakan segala sesuatu, berikan perhiasan itu kepada istri. Perlu diingat ikhwati fillah bahwasanya wanita itu paling senang apabila diberi perhiasan. Jadi kalau ada masalah segala macam, ingin hubungan lebih bagus lagi, kembali seperti semula, belikan perhiasan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini dalam Al-Qur'an bahwasanya wanita itu paling senang dengan perhiasan. Perhiasan dalam bentuk materi, juga perhiasan dalam bentuk kata-kata. Nah, barakallahu fiikum. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Al-Miswar bin Makhramah. Demikian juga dalil lain yang menjelaskan tentang pentingnya untuk membiasakan musyawarah dalam kehidupan rumah tangga adalah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam As-Sahihain. Nah, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari bertahannuts di Gua Hira
setelah bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, maka Nabi segera kembali ke rumah mengatakan, zammiluni, zammiluni. Artinya selimutilah aku, selimutilah aku. Setelah selesai diberikan selimut, faqala li Khadijata wa akhbaraha al-khabar. Ini syahid yang sedang kita bicarakan. Nabi Muhammad alaihi salam menceritakan kepada Khadijah apa yang beliau alami selama di Gua Hira. Seluruhnya diceritakan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Kata Rasul, laqad khasyitu ala nafsi. Aku ini khawatir keselamatan diriku. Faqalat Khadijah, maka Khadijah radhiyallahu taala anha menjawab, kalla wallahi. Tidak mungkin demi Allah ya Rasul, tidak mungkin Anda akan dicelakakan orang lain. Betapa pentingnya kita musyawarah kepada istri. Artinya sedang menghadapi masalah, mungkin punya hutang. Kalau sudah punya hutang baru cerita kepada istri. Kalau pas punya uang, diem-dieman. Sedang punya masalah hutang piutang, sedang baru cerita kepada istri. Senang, tidak senang, ceritakan semuanya kepada istri. Nah, maka tentu istri pun akan menceritakan semua. Senang dan tidak senang diceritakan kepada kita. Na'am barakallahu fikum. Kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, wallahi ma yukhzika Allahu abadan. Demi Allah wahai Rasulullah, tidak mungkin Allah akan menghinakan dirimu. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa takridh dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqq. Engkau ini adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahmi, siap untuk menanggung beban orang lain, membantu orang yang tidak punya, engkau memuliakan tamu, membantu orang yang tidak punya pekerjaan dan seterusnya. Tidak mungkin engkau akan mendapatkan apa yang Anda khawatirkan. Ini hadis Aisyah muttafaqun alaih menjadi dalil tentang pentingnya untuk menghidupkan kebiasaan bermusyawarah di dalam rumah tangga, termasuk dalam menu sehari-hari. Nah, wajar apabila seorang istri itu bertanya, hari ini masak apa, besok masak apa, begitu. Hari ini masak apa, besok masak apa, ditanyakan kepada suami. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar sekali. Jangan dia masa udah takon barang ngopo. Ndak, kan gitu. Mau masak udah takon barang, pokoknya sing arep dimasak tetap pangan. Tidak seperti itu, jangan. Ada kan yang seperti itu? Ada. Ada. Wong itu contoh kasus kok. Contoh kasus. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Aib, yang saya sampaikan pada hari ini, itu semua adalah contoh kasus yang pernah terjadi. Contoh kasus yang pernah terjadi. Karena sering kita lempar-lemparan masalah. Jadi paham apa yang disampaikan Ustaz Aib tadi, saya juga ingat, oh ya kasusnya ini, kasusnya ini. Nah, barakallahu fikum. Kalau ditanya sama istrinya, hari ini masak apa, besok masak apa, umpamanya menjawab, enaknya apa, mainan gitu. Atau pokoknya yang kamu masak tetap saya senang, gitu. Dan seterusnya dipuji, begitu. Tapi demikian juga ketika kita punya keinginan, suatu saat laki-laki ngidam. Kita sebagai seorang suami saat-saat tertentu kan ingin makan satu jenis makanan. Kadang-kadang begitu kan? Nah, juga ketika kita menyampaikan kepada istri bukan dalam bentuk perintah langsung. Hari ini masak sambal terong ya? Jangan, tanyakan dulu. Hari ini mau masak apa rencananya? Tentu istri akan mengembalikan lagi. Lah enaknya masak apa? Baru sampaikan sambal terong aib. Ya sudah. Tapi jangan hari ini masak ini. Besok jangan. Musyawarah dulu. Minumnya apa? Minumnya es teh, es jeruk, es kopior. Ditanyakan semua atau air biasa ya. Itu semua ditanyakan. Artinya dimusyawarahkan berdasarkan ayat dan beberapa hadis yang telah kita bacakan tadi. Ikhwati billah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian kaidah yang berikutnya. Yang keberapa sekarang? Ketujuh, banyak sekali. Berapa? Putra Mas sudah nikah belum? Sudah. Alhamdulillah. Mau bilang-bilang. Biar didoakan gitu loh. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama' bainakum. Repotnya nanti anak tahunnya antum belum nikah, ada akhwat nyari, itu Abdurrahman Klaten belum nikah. Bahaya kan?
Jadi yang sudah menikah, yang belum menikah harap diberitahukan kepada yang lain, biar nggak double nanti. Baik, yang kelima ya. Kelima dan keenam ini sangat terkait erat. Yang kelima adalah kedudukan suami lebih tinggi daripada kedudukan istri. Jadi nomor 5 dan 6 harus kita tulis, gabung bareng. Penjelasannya pun demikian. Nomor 5, kedudukan suami itu lebih tinggi daripada kedudukan istri. Nomor 5 ya. Sekaligus tulis nomor 6. Tanggung jawab suami lebih besar daripada tanggung jawab istri. Jadi nomor 5 dan nomor 6 itu jangan dipisahkan. Suami lebih berhak daripada istri. Enggak. Tapi ingat juga, suami pun tanggung jawabnya lebih besar daripada suami. Daripada istri. Biar nggak ngantuk. Sudah siang. Thayyib. Karena kebanyakan kita, ikhwati fillah, laki-laki, fitrahnya memang demikian, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fitrahnya itu selalu menganggap dirinya lebih tinggi. Lebih dan lebih dari wanita, dari orang lain. Kalau hanya melihat dari sisi pandang seperti ini salah. Tapi harus disertakan juga bahwa dengan kedudukan saya yang lebih tinggi, maka tanggung jawab saya pun lebih besar. Baik buruknya keluarga, istri dan anak-anak itu tergantung kepada suami dan orang tua. Dalilnya adalah hadis. Baik, nomor 5 terlebih dahulu ya. Nomor 5, bahwasanya kedudukan suami lebih tinggi daripada kedudukan istri. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Al-Baqarah 228. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walirrijali 'alaihinna darajah." Walirrijali 'alaihinna darajah. Laki-laki memiliki hak yang lebih tinggi daripada wanita sederajat. Jadi laki-laki kedudukannya lebih tinggi daripada perempuan, artinya suami haknya lebih agung daripada hak istri berdasarkan ayat tadi. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, Al-Bazzar dan yang lain, dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani hasan dan sahih, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Ata rajulun bi ibnatihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Sa'id, salah seorang sahabat pernah membawa putrinya menemui Nabi. Faqala inna ibnati hadhihi abad an tatazawwaj. Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, putriku ini enggak mau menikah. Putriku tidak mau untuk menikah." Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ati'i abaki." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taati apa keinginan ayahmu. Kamu harus taat kepada ayahmu." Faqalat walladzi ba'atsaka bil haqqi la atazawwaju hatta tukhbirani ma haqqu zawji 'ala zawjati. Kata wanita tersebut, salah seorang putri sahabat, "Demi Allah, zat yang mengutusmu dengan kebenaran ya Rasul, saya tidak akan menikah sampai Anda memberitahukan kepadaku apakah hak suami yang harus dikerjakan oleh istrinya." Maka Nabi Muhammad alaihi salam, artinya wanita tadi tidak mau menikah sebelum memahami hak dan kewajibannya sebagai seorang istri. Paham? Artinya punya alasan. Menolak untuk menikah punya alasan karena belum memahami apa itu hak suami, apa itu hak istri, kewajiban suami, kewajiban istri. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjawab, "Haqquz zauji 'ala zaujati." Hak seorang suami yang harus dikerjakan oleh istrinya. "Lau kanat bihi qurhatun falahasatha aw intathara min kharahu sadidan aw daman
thumma btala'athu ma addat haqqahu. Kata Nabi, hak suami yang harus dikerjakan istri. Seandainya, ingat ini, ucapan Nabi, seandainya suaminya terluka, kemudian seandainya suaminya terluka, dia siap untuk menjilatnya, kata Nabi. Atau ketika keluar dari lubang, kalau seandainya ya, keluar dari lubang hidungnya nanah atau darah, dia siap untuk menelannya. Itu pun seorang istri belum bisa dikatakan menunaikan hak suami. Hadis dikatakan oleh Syekh Al-Albani hasanun sahih. Artinya betapa beratnya, betapa tingginya hak seorang suami yang harus diperhatikan oleh istrinya. Nah, setelah itu sahabat tersebut kemudian menikahkan anaknya. Nah, berbeda dengan kisahnya Julaibib radhiyallahu taala anhu. Saya yakin banyak sekali salafiyin yang ingin sekali seperti sahabat Julaibib. Apa itu ceritanya? Siapa itu sahabat Julaibib? Baiklah, saya ceritakan. Julaibib adalah salah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar. Disebutkan dalam biografi Julaibib radhiyallahu taala anhu bahwasanya bentuk fisik beliau itu tidak menjanjikan. Wajahnya pun kurang menawan. Artinya secara fisik banyak orang yang tidak suka. Tapi Julaibib adalah sahabat yang dicintai Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak sekali sahabat yang tidak mau menikahkan putrinya dengan Julaibib. Nggak mau, karena bentuk fisik Julaibib radhiyallahu taala anhu. Hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW yang mencarikan istri untuk Julaibib. Akhirnya Nabi Muhammad SAW datang ke sebuah keluarga Ansar, meminang putri mereka untuk Julaibib. Tetapi Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan pinangan tidak menceritakan siapa laki-lakinya. Saya ingin menikahkan salah seorang sahabatku dengan putri kalian. Diterima, senang. Iya, Rasul. Setelah itu sebagai keluarga, seorang tua kan bertanya, siapa dia yang Anda maksud ya Rasul? Sudah 1 jam 24 menit ternyata. Tak hitung loh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Julaibib, oh, tidak jadi. Padahal sudah diterima tadi. Tidak jadi ya Rasul. Ya sudah, tidak jadi. Begitu. Setelah Rasul kembali, putrinya keluar dari kamar. Bapak ini gimana? Tawaran Rasul kok ditolak? Makanya saya katakan tadi banyak salafiyin ingin seperti Julaibib ini. Ya kan, Abdurrahman? Iya. Banyak. Anaknya memang terkenal cantik, pinter, gitu. Artinya 4 kriteria yang sudah disebutkan tadi ada di situ. Kata putrinya, Bapak kok ditolak tawaran Rasul? Apa yang ditawarkan Rasul pasti baik, gitu kata anaknya. Terus gimana? Susul kembali Rasul, katakan saya terima pinangannya. Wah, makanya tadi saya katakan banyak salafin seperti itu. Gimana Bayu? Khair insyaallah. Akhirnya orang tuanya pun menyusul, menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, putri kami mau ya Rasul. Sudah dinikahkan. Sudah dinikahkan. Akad nikah selesai. Sudah selesai akad nikah, resmi suami istri. Ternyata ada panggilan jihad, perang. Belum kumpul ini. Julaibib istri, panggilan Rasul. Panggilan Rasul. Sudah berangkat, meninggal dalam perang Uhud. Belum kumpul loh ini. Masih baru sekedar akad, saya terima nikahnya sepasang suami istri. Kalau yang penggalan terakhir ini banyak gak salafin yang pengen seperti itu? Maunya enak dewe. Kalau pengen niru Julaibib, yang berangan-angan seperti Julaibib, jangan setengah-setengah, dari awal sampai akhir seperti itu. Akhirnya di Julaibib sudah, saya ikuti panggilan Rasul. Berperang itu kan tidak mungkin. Hari ini jam ini diumumkan terus jam ini juga berangkat kan, tidak butuh persiapan kan? Butuh persiapan waktu, sehingga sudah istrinya ditinggalkan. Istri yang salihah tadi ditinggalkan. Perang. Selesai perang Uhud, kata Nabi, kalian merasa kehilangan seseorang?
Iya ya Rasul, siapa? Sebutkan. Semuanya sudah disebutkan kata Nabi, tapi saya kehilangan Julaibib ini. Mana Julaibib? Akhirnya Julaibib ditemukan dalam keadaan banyak luka-luka. Nabi Muhammad SAW kemudian memangku Julaibib radhiyallahu ta'ala, kemudian menjanjikan untuk menjadi saksi pada hari kiamat nanti kepada para sahabatnya yang telah meninggal pada hari tersebut. Ini selingan saja. Banyak nggak salafin yang pengen seperti ini? Nggak ditolak gitu loh. Kalau melamar langsung diterima. Baik. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan kaidah kelima adalah hadis Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik. Riwayat Al-Imam Ahmad dan Al-Bazzar dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Iya betul. Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasluhu li basharin an yasjuda li basharin. Walau salaha li basharin an yasjuda li basharin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li idhami haqqihi 'alaiha. Law kana min qadamihi ila mafriq ra'sihi kurhatun tanbajisu bil qayh was sadid thumma istaqbalathu falahasathu ma addat haqqahu. Kata Nabi, seorang manusia itu tidak boleh sujud kepada orang lain. Seandainya boleh manusia itu sujud kepada manusia yang lain, pasti akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, karena betapa besar hak suaminya. Seandainya dari telapak kaki sampai ujung kepala suami terdapat luka yang mengeluarkan nanah dan darah, kemudian sang istri menjilat kemudian menelan, seandainya loh ini, artinya tidak bisa dijadikan hukum sehingga boleh menelan nanah, tidak. Ini seandainya kata Nabi. Tentu sang istri tersebut belum bisa dikatakan menunaikan hak suami, untuk menunjukkan betapa besarnya hak suami. Nah, kemudian dalil yang ketiga, yang terakhir untuk kaidah kelima ini, hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum birijalikum fil jannah, maukah kalian aku beritahu tentang penduduk laki-laki di surga? Qulna bala ya Rasulullah. Mereka menjawab, tentu mau ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad alaihi salam, an-nabiyyu fil jannah, seorang nabi itu dalam surga. Was-siddiqu fil jannah, orang yang siddiq, selalu jujur, itu ada dalam surga. War-rajulu yazuru akhahu fi nahiyatil misra, la yazuruhu illa lillahi fil jannah. Seseorang yang berkunjung kepada saudaranya di tempat yang jauh, dia tidak mengunjunginya kecuali karena Allah, pasti masuk dalam surga. Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah, maukah kalian aku beritahu tentang wanita penduduk surga? Qulna bala ya Rasulullah, kami menjawab benar ya Rasulullah, kami ingin. Kata Nabi, kullu wadudin waludin, setiap wanita yang selalu memberikan dan menampakkan cinta kepada suaminya, yang memberikan keturunan untuk suaminya. Idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadiba zawjuha, qalat hadhihi yadi fi yadik, la aktahilu bi ghamdin hatta tarda. Wanita yang baik itu apabila suaminya marah atau dia yang marah, istri yang marah, suami yang marah, dia datang menemui suaminya, dia letakkan telapak tangannya di atas telapak tangan suaminya, kemudian mengatakan, la aktahilu bi ghamdin hatta tarda, saya tidak akan menggunakan perhiasan, saya tidak akan makan, minum dan sebagainya sebelum kamu memaafkan kesalahan itu. Bayangkan kata Nabi, istrinya yang marah, istri yang marah, istri yang berbuat salah, nah, dan sebagainya. Dia datang menemui suaminya, ini tanganku, saya belum bisa tidur tenang sebelum kamu maafkan saya. Nah, oleh karena itu hadis-hadis ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan suami dibandingkan kedudukan istri. Kemudian yang terakhir, insyaallah dalam kesempatan siang hari ini adalah poin yang keberapa?
Keenam, bahwa tanggung jawab suami lebih besar daripada tanggung jawab istri. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kemudian di dalam hadis tersebut dikatakan warrajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki, kata Nabi, adalah seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Dan dia akan diminta tanggung jawab atas kepemimpinan yang ia pegang di dalam rumah tangga tersebut. Nah, di dalam rumah tangga tersebut. Artinya baik buruknya rumah tangga itu terkait erat dengan kepemimpinan seorang ayah, seorang suami. Yang kelima tadi, poin kelima, jangan dipisahkan dengan poin yang keenam. Memang kedudukan suami itu sangat tinggi, tapi perlu diingat bahwa baik buruknya istri, kita yang bertanggung jawab. Jadi kalau kita melihat istri berbuat salah, begini dan begitu, menyimpang sana sini, pada hari kiamat nanti yang akan dimintai pertanggungjawabannya adalah kita, karena kita adalah pemimpin. Nah, demikian juga di antara dalil untuk poin yang keenam ini adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34. Surat An-Nisa ayat 34. An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin untuk wanita. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan ayat ini, ay ar-rajulu qayyimun 'alal mar'ah. Seorang suami, ayah adalah pengatur dalam rumah tangga. Ay huwa ra'isuha. Suami adalah pemimpin, wa kabiruha, pembesarnya, wal hakimu 'alaiha, yang menentukan arah rumah tangga, wa mu'addibuha idza wajjat, dialah suami yang bertugas untuk meluruskan istri ketika dia menyimpang. Nah, artinya barakallahu fiikum, sekali lagi baik buruknya istri tanggung jawabnya ada di pundak kita. Jadi jangan mikir, saya ini suami gitu. Kata Rasul, seandainya seorang laki-laki, seseorang itu boleh sujud pada orang lain, istri yang harus sujud sama suami. Itu terus yang diulang-ulang. Gitu. Maksudnya begini, ketika seorang istri lalai di dalam melaksanakan kewajibannya. Saya berikan contoh kasus. Seorang istri lalai dalam tugasnya, sehingga suaminya tersinggung marah. Tugasnya tidak memuaskan suami. Suaminya marah. Kamu ini kewajiban terhadap suami itu besar sekali. Kata Rasul dalam hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani, udah hafalkan semua tadi. Dalam hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani, riwayat Ahmad, coba. Seandainya sekujur tubuh saya ini luka semuanya, kamu jilat, belum tentu kamu bisa melaksanakan tugas dan kewajibanmu. Harus diingat poin yang keenam. Istrimu sampai lalai seperti itu, tanggung jawab siapa? Salah sendiri. Kenapa tidak mendidik istri? Berarti selama ini kita tidak memperhatikan pendidikan istri. Jangan salahkan istri yang berbuat salah. Jangan salahkan istri yang menyimpang. Salahkan diri sendiri. Kenapa kita tidak bisa membimbing dia untuk tetap jalan yang lurus? Salahkan diri sendiri yang tidak bisa mendidik dia untuk selalu ingat kepada tugas dan kewajibannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Segala macam. Umpamanya barakallahu fikum, punya anak kecil, buang air kecil. Buang air kecil di rumah, najisnya sana sini, suaminya marah. Enggak tahu apa kalau air kencing bayi itu najis. Ini sudah umur 1 tahun ini kayak gini kamu. Wah, istri aja enggak pernah diajak taklim, tahu dari mana kalau kencing bayi itu najis apa enggak? Ya kan? Melu taklim ngurusui wae.
Dandanane suwe. Nek wis ketemu karo kancane yo ngobrol ngrumpi. Wayahe mulih ditunggu-tunggu ora metu-metu. Sudah. Benar enggak? Ya. Kenapa poin ini saya letakkan pada poin yang terakhir? Untuk mengingatkan bahwasanya baik buruknya keluarga itu tergantung kita sebagai suami. Artinya kalau keluarga itu tidak baik, tidak harmonis, jangan salahkan anggota keluarga yang lain dulu. Salahkan kita, oh ternyata kita selama ini kurang memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan, kurang di dalam membimbing dan seterusnya. Nah, coba kalau kita bisa membimbing istri kita, anak-anak kita setiap hari, kan bagus. Istriku, seorang istri begini dalilnya seperti ini. Oh begitu ya, iya. Sudah. Dikit-dikit dimarahin. Tidak. Tapi harus introspeksi diri. Baik, cukup insyaallah untuk kesempatan siang hari ini. Sudah 1 jam lebih 37 menit. Berdasarkan HP merek iTouch. Kalau yang lain nggak ada ini. Artinya sudah lama loh. Ini malah 68 menit ini. Cukup insyaallah. Adapun pertanyaan-pertanyaan sebenarnya yang lebih berhak menjawab Ustaz Ayub. Karena saya berumah tangga baru 2 tahun ini. Jadi biar Ustaz Ayub saja menjawab. Assalamualaikum Ustaz. Ana seorang suami menginginkan istri selalu mengenakan cadar setiap keluar rumah. Akan tetapi istri kadang-kadang pakai, kadang-kadang tidak. Dengan alasan masih malu dan dengan alasan hukumnya sunnah. Yang pertama, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika kuntum min qablu, famannallahu 'alaikum fatabayyanu." Seperti itu jugalah keadaan kita dulu. Ketika kita pertama kali memelihara jenggot, pertama kali kita menggunakan jubah, memotong sirwal, memotong celana, dan seluruh sunnah yang kita amalkan. Apakah dalam sehari? Jawab dulu. Apakah dalam sehari? Tidak. Tidak dalam sehari. Butuh waktu atau tidak? Butuh waktu. Demikian juga istri. Terutama ketika lebih-lebih lagi ketika suamilah yang pertama kali mengenal dakwah salafiyah. Istri itu kenal dakwah salafiyah dari kita, dari suami. Maka waktu yang dibutuhkan istri untuk berubah dan mengikuti apa yang diinginkan suami itu lebih panjang waktu yang dibutuhkan. Harus bersabar. Sebagaimana kita dulu lah. Kita dulu mau ninggalkan kuliah aja kan susahnya bukan main. Alasan ini, alasan itu segala macam. Gitu. Artinya sebagaimana kita dulu juga butuh waktu, istri pun butuh waktu. Nah, butuh waktu mungkin. Nah, barakallahu fikum, kita juga yang kurang mendidik istri. Pengennya setelah tiba dari rumah, aku mau krungu ke Ustaz, cadar itu wajib kudu nganggo. Kowe kudu nganggo cadar saiki. Kan gitu. Ya istri, cadar itu apa, Mas? Seandainya sekarang pun pakai cadar, Mas belum berikan cadar buat saya. Coba gimana? Artinya kan bertahap begitu. Artinya saya tadi dengar kok Ustadz menyampaikan cadar itu wajib ya. Menurutmu gimana? Awal. Atau gini aja, tak pinjamkan kaset biar kamu dengarkan sendiri. Atau gimana, tak ajak ke rumahnya Ustadz biar bisa ngobrol sama istrinya Ustadz. Atau gimana kalau hari Ahad saya ajak taklim terus. Mungkin jangan malu istrinya nggak pakai cadar. Masa setelah kenal Dewa Salaf bikin istrinya langsung pakai cadar, dar langsung kan ya. Dia ajak taklim dulu berapa kali, terus dinasihati. Dengan demikian, nah barakallahu fikum, apa yang kita inginkan pun tercapai. Sabar semuanya. Jangan seperti yang dilakukan sebagian ikhwan. Ini contoh kasus. Ada ikhwan baru pertama kali kenal ngaji salaf, baru beberapa bulan istrinya diajak pakai cadar, nggak mau, dicerai. Cerai, sunnah, nggak mau melaksanakan sunnah Ustaz. Gitu. Saya takut celaka dunia akhirat kalau istrinya nggak mau. Jangan. Butuh apa namanya? Ini pertanyaan banyak sekali nih. 2 halaman ini. Hah? Dibaca Kak? Surat. Mas Ganda katanya bilang surat. Artinya semua butuh kesabaran ya, Ikhwan. Butuh kesabaran.
Di masjid kampung anak ada kitab Fadhail A'mal. Kemudian anak ambil, khawatir kalau dibaca banyak orang. Dan anak ganti dengan majalah-majalah salaf. Keluaran penasehat Jamarto maksudnya. Bagaimana dengan tindakan yang anak lakukan? Jelaskan. Tidak bisa dijawab di sini. Ketahuan tamat masjidnya gimana? Selama tidak menimbulkan fitnah boleh. Ingat kalimat ini. Selama tidak menimbulkan fitnah boleh. Banyak di antara ikhwan-ikhwan yang berkhutbah di Ramadan dan khutbah Jumat dengan tidak memperhatikan siapa yang dia ceramai dan materi yang pas dengan mereka orang awam, sehingga terjadi fitnah dan semakin bertambah bencinya mereka terhadap dakwah kita, seperti khutbah tentang wanita yang keluar dengan minyak wangi, melenggak-lenggok seperti bunuh onta, padahal mereka sebagian besar tidak memakai kerudung dan lain sebagainya. Jelaskan cara dakwah bil hikmah dan materi yang pas bagi orang awam. Panjang ini. Coba bertanya, jelaskan. Anak disuruh menjelaskan cara dakwah bil hikmah dan materi yang pas bagi orang awam. Berbeda-beda kan? Berbeda. Intinya, mereka yang ingin berdakwah harus punya ilmu dulu. Selesai sudah. Walaupun saya menjelaskan cara dakwah bil hikmah begini, materi yang pas untuk bulan ini, daerah ini, gini, tapi yang menyampaikannya nggak punya ilmu, sama aja. Nah, yang paling penting adalah berilmu dulu sebelum berdakwah. Yang ketiga, banyak orang yang berkhutbah karena pandai dalam berbicara, mengolah bahasa, dan diantara ikhwan ada yang mencukupkan dirinya bahwa ngajinya sudah berpuluh tahun, Masya Allah, dengan tidak melihat syarat-syarat sebelum berdakwah, sehingga orang awam mengatakan terlalu kelas, kasar, karena banyak ustadz menasihatkan supaya introspeksi diri, selainnya dakwah ini disebabkan dari dalam. Tolong beri nasihat kepada kami begitu. Lebih bagus tidak memaksakan diri dalam segala hal, dalam hal dakwah ataupun dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau tidak memiliki kemampuan, jangan masuk dalam satu bentuk aktivitas, karena hanya akan merugikan. Apa sih sulitnya mengatakan saya nggak mampu, tapi Ustaz, kalau saya tidak khutbah, nanti yang khutbah itu anak buahnya Abu Bakar Ba'asyir gimana? Akal ini ya? Akal atau tidak ini? Alasan bisa terima atau tidak ini? Nggak bisa. Nanti kalau saya nggak khutbah, itu anak buahnya Pak Ahmad Sukina itu yang khutbah, yang menyampaikan. Nanti masyarakat saya jadi sesat, Ustaz. Orang itu sesat dapat hidayah di tangan Allah, ya kan? Kalau seperti itu, apakah bisa menjamin kalau kita yang khutbah kemudian masyarakat mendapatkan hidayah? Apa ada jaminan? Jawabannya tidak. Tetapi justru akan merusak dakwah itu apabila kita memaksakan diri untuk khutbah, untuk jadi ustadz di kampung, padahal kita tidak punya ilmu. Ini juga sekaligus nasihat ya ikhwan, bahwa kita salafiyin ini oleh awam muslimin dianggap orang alim. Jadi jangan membuat mereka kecewa. Jangan sampai orang lain itu salah paham, menganggap kita alim padahal tidak. Caranya harus benar-benar jadi alim. Jangan menyatakan saya bukan alim, saya bukan alim. Setiap kali ada masalah, saya bukan ustadz, saya tidak bisa. Ini pikiran yang minimalis. Minimalis dalam bangunan nggak apa-apa, tapi kalau dalam masalah kebaikan harus berpikir maksimalis. Gitu. Orang bilang ustadz, dalam hati, saya dianggap ustadz oleh orang. Ini orang pinter, khutbah Jumat ya khutbah Idul Fitri. Berarti harus introspeksi diri. Apa yang harus saya lakukan? Berarti saya harus belajar. Karena ternyata masyarakat muslimin membutuhkan orang-orang yang alim. Jangan, wah saya nggak bisa. Tapi diam di tempat kayak gerak jalan. Gerak itu jalan di tempat, gerak sudah. Jalan di tempat gerak. Sekali-kali masing-masing banjar 2 kali belok kanan maju jalan, set, belajar sudah. Nasihat banyak sekali terjadi kejadian seperti ini. Dianggap sebagai ustadz, suruh ngimami karena pakai jubah, pakai jenggot. Orang awam kan, ini wali. Loh, benar. Pakai jenggot, pakai surban gitu, jubah dari Saudi, walaupun second segala macam, sholat. Kalau setiap sholat selalu di baris terdepan terus, masyarakat ini wali ini. Orangnya pinter segala macam. Akhirnya kalau pas ada kegiatan, bapak, ustadz,
Nah, mamanya Suyono. Yang di ikhwan panggil, kaget, saya nggak bisa apa-apa, baru ngaji 3 bulan, 4 bulan. Ini sebagai motivasi buat kita untuk menjadi salafi juga harus ada tugas yang harus diselesaikan, yaitu belajar, mencari ilmu terus. Sehingga di saat kita dibutuhkan oleh masyarakat, kita sudah siap. Ustadz, silakan. Ya. Sudah siap secara keilmuan. Keluarga saya masih awam. Dulu sering bentrok antara ayah dan ibu. Lantas membekas seolah-olah menjadi trauma. Trauma ini jadi seolah-olah tidak berani untuk memulai proses pernikahan. Bagaimana solusi dari trauma itu? Karena pertanyaan umum, jawaban juga harus umum ini. Selesaikan traumanya. Selesaikan traumanya, ganti dengan kenangan-kenangan manis. Pertanyaan umum sekali kan? Artinya kalau untuk menjawab harus saya rinci. Masalahnya apa ini? Kan pertanyaannya bagaimana pengen nikah intinya ini. Terus bagaimana solusi dari trauma itu, saya harus menjelaskan. Artinya banyak kemungkinan. Kemungkinannya apa dulu yang diperbuat seperti ini, solusinya seperti apa, dan seterusnya. Artinya kalau memiliki pertanyaan seperti ini, kalau tidak ingin diketahui oleh orang lain banyak, mungkin masalahnya sangat pribadi terkait dengan keluarga, sampaikan lebih khusus lagi dan lebih pribadi. Tapi kalau pertanyaan itu bisa dijawab oleh umum, didengarkan oleh umum, silahkan diperinci. Karena jawaban itu tergantung dari pertanyaan, iya kan? Jawaban itu sangat tergantung dari pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Kasihan anak-anak kecil yang bayi sudah panas semua, sama seperti orang tuanya. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita masih berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sendiri Pak. Kami bersama istri. Assalamualaikum Ustaz. Woi, Apri. Oh iya.